arrived maybe a little bit late in the physical condition, but I've been injured lately. I can handle the pressure and I can win the game for myself. I think if Rodri always can impose his game in the middle. More, less, is an offside, is not an offside, is a goal, is not a goal. So if you support... Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my rap. Apa yang dilakukan pelatih Mesir kepada Lionel Messi dan Lionel Scaloni di lorong stadion setelah pertandingan benar-benar menjadi sorotan besar. Dalam skenario ini, tindakan sang pelatih dinilai sudah melewati batas sportivitas dan keluar dari konteks persaingan sepak bola yang sehat. Alih-alih menunjukkan rasa hormat kepada lawan setelah pertandingan usai, ia justru terlihat meluapkan emosi dengan gestur dan protes yang sangat keras kepada Messi maupun Scaloni. Padahal, dalam sepak bola modern, rivalitas memang berlangsung sengit selama 90 menit. Tetapi setelah peluit panjang dibunyikan, seluruh pihak seharusnya kembali menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Yang membuat situasi ini semakin mengundang perdebatan adalah alasan dibalik kemarahan tersebut. Sang pelatih seolah merasa timnya menjadi pihak yang paling dirugikan oleh keputusan wasit sepanjang pertandingan. Namun, jika melihat berbagai rekaman yang beredar dari berbagai sudut kamera, narasi tersebut justru dipertanyakan oleh banyak pengamat. Berulang kali, terlihat Messi menerima tackle keras dari para pemain Mesir. Bahkan, dalam beberapa momen, ia tampak diinjak, dijatuhkan, hingga dihentikan dengan pelanggaran yang cukup keras. Anehnya, beberapa insiden tersebut tidak mendapatkan respon tegas dari wasit, baik berupa kartu maupun pelanggaran yang dianggap layak sesuai intensitas kontak. Tidak hanya sekali, tekanan fisik terhadap Messi terus terjadi sepanjang pertandingan. Setiap kali ia berhasil melewati satu atau dua pemain, selalu ada kontak yang menghentikan pergerakannya. Situasi seperti ini membuat banyak penonton menilai bahwa justru Argentina harus bermain dalam kondisi yang tidak mudah. Messi dipaksa menerima permainan keras sejak awal laga. Sementara keputusan-keputusan wasit dalam sejumlah momen dinilai membiarkan permainan tetap berjalan tanpa perlindungan yang memadai terhadap pemain yang menjadi sasaran pelanggaran. Karena itu, reaksi pelatih Mesir setelah pertandingan dianggap tidak sejalan dengan fakta yang banyak beredar di media sosial melalui berbagai rekaman video. Alih-alih mengakui bahwa pertandingan berlangsung keras dari kedua belah pihak, ia justru memperlihatkan ekspresi seolah seluruh keputusan pertandingan merugikan Mesir. Padahal, publik juga menyaksikan bagaimana Argentina beberapa kali berada dalam posisi yang sama, terutama ketika Messi menjadi target penjagaan ketat dengan kontak fisik yang berulang. Apa yang dilakukan pelatih Mesir sudah tidak lagi bisa ditoleransi sebagai luapan emosi sesaat. Ketika seorang pelatih mendatangi lawan di lorong stadion setelah pertandingan usai dan memicu ketegangan, maka tindakan tersebut dianggap telah mencederai nilai sportivitas yang selama ini dijunjung tinggi oleh sepak bola dunia. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan pun seharusnya tidak lagi bersifat simbolis, melainkan benar-benar memberikan efek jerah. Hukuman pertama yang paling pantas adalah pemecatan secara langsung oleh Federasi Sepak Bola Mesir. Seorang pelatih kepala merupakan wajah sebuah tim nasional. Ketika ia justru menjadi pusat kontroversi dan mempermalukan negaranya di panggung dunia, maka tidak ada alasan untuk tetap mempertahankannya. Kekalahan di lapangan masih bisa diterima, tetapi kehilangan kehormatan jauh lebih sulit dipulihkan. Selanjutnya, FIFA seharusnya menjatuhkan larangan melatih di seluruh kompetisi internasional selama 5 hingga 10 tahun. Hukuman tersebut akan membuatnya tidak dapat mendampingi klub maupun tim nasional dalam kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA selama masa hukuman berlangsung. Sanksi seperti ini dinilai akan memberikan pesan yang sangat jelas bahwa intimidasi terhadap lawan tidak memiliki tempat di dunia sepak bola. Bahkan, apabila seluruh bukti menunjukkan tindakan yang sangat serius, hukuman yang dianggap paling pantas adalah pencabutan lisensi kepelatihan internasional untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, ia harus mengulang seluruh proses sertifikasi sebelum kembali diperbolehkan melatih di level tertinggi. Hukuman ini diyakini akan menjadi salah satu sanksi paling berat yang pernah diterima seorang pelatih. Lebih jauh lagi, ini beranggapan bahwa FIFA perlu memasukkan namanya ke dalam daftar pengawasan disiplin khusus. Setiap pelanggaran berikutnya harus langsung berujung pada hukuman maksimal tanpa lagi mempertimbangkan keringanan.
Dengan cara itu, seluruh pelatih dunia akan memahami bahwa tindakan di luar batas sportivitas memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apabila seluruh rangkaian pelanggaran tersebut benar-benar terbukti dilakukan secara sengaja, maka hukuman paling ekstrim dalam skenario ini adalah larangan beraktivitas di dunia sepak bola internasional untuk waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Bukan semata-mata karena hasil pertandingan, melainkan karena perilaku seorang pelatih yang dinilai telah merusak citra olahraga yang ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Dalam pandangan ini, sepak bola tidak boleh memberikan ruang bagi siapapun yang menggunakan intimidasi, provokasi, atau tindakan tidak sportif setelah pertandingan berakhir. Hukuman yang sangat berat justru dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga martabat dan kehormatan sepak bola dunia. Pep Guardiola, sepak bola dibangun atas rasa hormat. Anda boleh bertarung selama 90 menit, boleh berdebat dengan keputusan wasit, tetapi setelah pertandingan selesai semuanya harus berakhir di sana. Jika benar seorang pelatih mendatangi lawan di lorong stadion dengan sikap yang tidak sportif, menurut saya itu sudah melewati batas. FIFA harus memberikan hukuman yang benar-benar tegas, bukan karena siapa korbannya, apakah itu Messi, Scaloni, atau siapapun, tetapi karena sepak bola harus melindungi nilai sportivitas. Jika tindakan seperti ini dibiarkan, maka kita sedang memberikan contoh yang buruk bagi generasi mendatang. Jose Mourinho, saya selalu mengatakan bahwa sepak bola adalah perang selama pertandingan, tetapi setelah peluit akhir berbunyi, semuanya selesai. Jika benar insiden itu terjadi seperti yang diberitakan, maka saya tidak melihat alasan untuk memberikan toleransi. Seorang pelatih harus menjadi contoh, bukan justru memancing konflik. Menurut saya, hukuman yang pantas bukan hanya denda, tetapi juga larangan mendampingi tim dalam waktu yang lama. Bahkan jika terbukti ada intimidasi atau tindakan agresif, saya tidak keberatan apabila FIFA menjatuhkan sanksi maksimal. Tidak ada siapapun yang lebih besar daripada nama baik sepak bola. Presiden Mesir, atas nama negara, saya menyampaikan permohonan maaf apabila benar terdapat tindakan yang tidak mencerminkan nilai sportivitas setelah pertandingan berakhir. Mesir adalah bangsa yang menghormati setiap lawan, termasuk Argentina, Lionel Messi, dan Lionel Scaloni. Apapun hasil pertandingan, rasa hormat harus selalu berada di atas emosi sesaat. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo, tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.